Ah, lalu ini kan sistem koordinat yang akan kita pelajari di SD ya, sistem koordinat ini yang apa x, y, dan sistem koordinat kutub atau polar atau kutub itu akan dibahas sedikit nanti. Nah, sedangkan sistem koordinat yang ruang ini tidak banyak dibahas ya, tidak akan kita bahas nanti. Kalau misalnya waktunya masih cukup akan kita bahas sebagai materi pengayaan sistem koordinat ruang. Dan karena ini lebih banyaknya dibahas di SMP atau di SMA nanti tentang jarak pada ruang dimensi 3. Oke, baik, kita lanjutkan. Pertama tentang sistem koordinat. Yang mana sistem koordinat? Nah, inilah yang barusan kita lihat tuh, itulah sistem koordinat. Jadi sistem koordinat ia terdiri atas dua sumbu. Nah, ada sumbu yang disebut sumbu Y atau sumbu vertikal. Lalu ada juga sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, sumbu X dan Y ini merupakan suatu garis bilangan. Nah, dan garis bilangan bilangan ini pada koordinat kartesius merupakan garis bilangan real. Nah, jadi kalau bilangan real berarti akar juga termasuk ya di sini. Termasuk kan? Akar 2, akar 3. Nah, termasuk kan dalam koordinat kartesius berarti karena ini garis bilangan real. Nah, garis bilangan real itu kan terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, akar 2 termasuk irasional. Nah, sedangkan desimal berulang itu juga merupakan bilangan rasional. Nah, sehingga masuk ke dalam anggota bilangan real. Jadi garis bilangan ini terdiri dari koordinat kartesius ini terdiri dari dua garis bilangan. Garis bilangan yang mendatar dan garis bilangan yang vertikal. Nah, itu sistem koordinat. Nah, lalu tadi sistem koordinat kartesius atau dua dimensi ini posisi dinyatakan dalam x, y. Sebelumnya kita sudah membahas tentang titik. Nah, titik A ini lokasinya berada pada 2,3 kalau dinyatakan dalam posisi titik ya. Nah, sedangkan yang B ini berada pada 6,2. Nah, kalau kita tuliskan dia menjadi seperti ini. Nah, A sama dengan 2,3 atau dituliskan di buku biasanya titik A dalam kurung 2,3. Biasanya dinyatakan lebih sederhana seperti itu. Sedangkan yang B 6,2 karena dia berada pada posisi 6 pada sumbu X dan posisi 2 pada sumbu Y, jadi 6,2. Nah, kalau diantaranya jadi desimal. Bisa juga berupa akar. Nah, seperti itu. Kalau akar 2 berada pada antara 1 sampai 2. Karena akar 2 kan 1,41 sekian-sekian gitu. Nah, berada di sekitar sini. Oke, itu mengenai posisi dalam koordinat ini. Nah, sedangkan koordinat kutub bagaimana? Nah, itu tadi kan koordinat yang biasa ya. Sedangkan koordinat kutub atau sistem polar itu bagaimana? Nah, sistem koordinat kutub itu cuma terdiri dari satu garis bilangan dan itu pun hanya garis positif saja. Nah, ini saya tunjukkan koordinat kutub itu seperti ini. Nah, koordinat kutub itu seperti ini, dimulai dari titik 0 sampai seterusnya dan dia selalu mendatar ke arah kanan. Nah, inilah koordinat kutub. Lalu semua titik itu dinyatakan dalam R, sudutnya. Nah, misalnya kita mau menyatakan titik tadi. Kalau di koordinat kartesius kan ini titik A berada pada 2, sekian ya, 3, sekian ya. Karena ini kotaknya berada pada 2, ini 2,3. Nah, kalau dinyatakan dalam koordinat kartesius. Namun kalau dalam polar bagaimana? Ya,
titik dalam, misalnya suatu titik dalam koordinat kartesius dituliskan A sama dengan 2,3, maka dalam koordinat polar titik A berada pada berapa? Misalnya pertanyaannya seperti ini. Nah, maka kita dapat menuliskan mencari ya. Kita dapat mencari titik A ini sudutnya berapa kalau dilihat dari pusatnya. Ini berapa sudutnya. Nah, maka kita bisa lihat kalau pakai GeoGebra kita langsung lihat di sini. Nah, maka kalau dalam koordinat bukan 2,3 ya, ini 3,2. Balik ya, 3,2. Nah, maka dalam koordinat polar titik A berada pada, kalau dalam koordinat polar karena dia pakai R, sudut, R itu adalah jarak dari 0 ke A ini berapa, dan sudutnya adalah 33,9 di sini. Ini untuk mengetahui jaraknya kita bisa lihat name and value. Nggak kelihatan ya, saya lihat dari sini aja. Jaraknya adalah 3,61 dan sudutnya, kalau menurut GeoGebra ya, jaraknya adalah 3,61 dan sudutnya adalah 33,69. Nah, ini berdasarkan GeoGebra. Sama dengan 3,61 koma sudutnya tadi 33,69 derajat. Ini kalau berdasarkan GeoGebra. Nah, lalu bagaimana perhitungannya? Nah, nanti akan kita bahas. Kalau secara perhitungan bagaimana? Kalau misalnya kita tidak menggunakan GeoGebra. Nah, tapi ini untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan bahwa kalau pakai GeoGebra kita tinggal buat garis, terus tentukan sudutnya, bisa langsung ketahuan. Nah, tapi untuk pengajaran di kelas tentunya kita perlu menggunakan perhitungan. Oke. Tapi ini cuma sekilas dulu ya, sekilas mengenalkan bahwa titik pada koordinat kartesius itu bisa dinyatakan dalam koordinat polar. Siapa ya tang nyebutnya? Lalu muncul pertanyaan, nah kapan digunakan koordinat biasa ini, lalu kapan digunakan koordinat polar? Nah, koordinat biasa ini kalau dulu di zaman pengembangannya si René Descartes ini mengembangkan untuk menyatakan lokasi ternak atau lokasi tanaman. Nah, jadi dia menanam pohon ini pada berapa meter, berapa meter gitu. Nah, jadi misalnya dia tuh punya lahan. Nah, lahannya dibuka lebarnya itu 10 gitu, panjangnya 20. Nah, lalu dia menyatakan untuk tanaman mangga misalnya atau tanaman buah sawo. Nah, buah sawo itu letaknya pada 3,10. Nah, jadi itu bibit yang ke 3,10. Nah, misalnya. Nah, jadi dalam penggunaannya bisa seperti itu. Sampai ya tang nyebutnya. Lalu selanjutnya, lalu kapan koordinat polar itu digunakan? Nah, koordinat polar itu banyak digunakan pada radar-radar pesawat terbang dan juga radar kapal selam, radar pada kapal pengangkut barang dan sebagainya yang di laut. Nah, itu menggunakan koordinat polar. Nah, jadi koordinat polar itu sebenarnya lebih banyak digunakan daripada koordinat kartesius ya. Nah, tapi
koordinat kartesius ini lebih mudah untuk dipelajari. Nah, oleh karena itu pada materi matematika itu banyak lebih menggunakan koordinat kartesius ya, sistem koordinat kartesius ini daripada yang koordinat polar kartesius ya, daripada yang polar. Tapi dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari koordinat polar lebih banyak digunakan. Nah, sehingga kita juga perlu mengenal koordinat polar. Kenapa koordinat polar lebih banyak digunakan? Karena koordinat polar itu untuk mendeteksi lokasi dari suatu objek dia bisa menggunakan gelombang. Nah, jadi nanti itu misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya sebuah kapal nih sedang berlayar, lalu ada ini kapal A misalnya, dia berlayar, lalu ini terbalik ya, sorry saya hapus dulu. Misalnya ada sebuah kapal nih berlayar, lalu dia ingin mendeteksi apakah ada objek di sekitar dia. Nah, maka dia tuh biasanya membuat gelombang. Nah, membuat gelombang dari kapal itu, lalu menyebarkan gelombangnya gitu sampai terkena ke objek. Biasanya kan kalau kena objek, gelombang di laut itu memantulkan gelombang tadi. Nah, jadi ketika kena objek ini dia langsung memantul. Nah, jadi dia langsung mengetahui itu nanti datangnya gelombang itu dari arah mana dan pada jarak berapa. Nah, oleh karena itu yang seperti ini, koordinat polar ini digunakan dan lebih efektif pada kapal selam, pada kapal, pada pesawat terbang. Nah, karena dia bisa menggunakan sistem gelombang seperti ini. Nah, sedangkan koordinat kartesius tidak bisa langsung seperti itu. Nah, inilah dia penggunaan koordinat polarnya. Tapi dalam perhitungan di sekolah yang kita pelajari yang banyak adalah koordinat kartesius. Oke, kita lanjutkan. Kita munculkan lagi koordinat yang lama biar bisa dilihat. Nah, sekarang kita sudah mengenal tentang koordinat kartesius dan polar. Lalu penggunaannya. Nah, penggunaannya ada banyak macam ya. Tadi salah satunya menentukan lokasi. Lalu dalam pelajaran sistem koordinat itu yang banyak dibahas tentang apa? Nah, sistem koordinat dalam pelajaran matematika SD ada berhubungan dengan persamaan, lalu ada juga berhubungan dengan pertidaksamaan dan juga grafik. Nah, grafik persamaan linear. Jadi kalau di SD materinya tentang itu. Lalu berikutnya tentang apa? Ya, bisa banyak ya. Bisa tentang bisa dihubungkan ke segitiga. Misalnya sebuah segitiga dibentuk oleh 3 titik yang berada pada lokasi 2,5, terus 2,2 dan 5,2 misalnya. Nah, maka gambarkan segitiga tersebut, maka nanti bisa nanti siswa menggambarkan segitiganya. Nah, seperti itu. Lalu hubungannya lagi nanti materinya dengan materi pencerminan. Cerminkan misalnya bidang ini, bidang segitiga yang sudah dibentuk terhadap sumbu X misalnya. Nah, kalau untuk pencerminan kita bisa menggunakan GeoGebra secara langsung ya. Kalau pencerminan bisa menggunakan ini reflect point, reflect circle. Mana ya, kemarin kalau nggak salah ada reflect itu, reflect bidang. Saya lupa. Nah, kalau nggak ada kita bisa pakai reflect about line ya. Nah, ini terhadap sini. Oke, nah seperti itu. Kalau di GeoGebra kita mau pencerminan bisa langsung gunakan ini ya. Misalnya soalnya adalah cerminkan bidang ini terhadap sumbu X. Nah, maka kita bisa langsung pilih ini. Atau cerminkan bidang ini terhadap sumbu Y. Maka kita bisa pilih langsung seperti ini. Nah, lalu materi pencerminan sendiri bagaimana? Nah, jadi kalau di dalam materi matematika SD untuk pencerminan sendiri dasarnya adalah ini materinya hubungannya ke materi simetris ya. Jadi untuk pencerminan dasarnya adalah kita mencari titik-titik
dari bidang tersebut, lalu kita mencari jaraknya terhadap sumbu Y. Nah, misalnya bidang ini mau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kita identifikasi di situ ada 3 titik. Nah, masing-masing titiknya kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat di sini jarak dari titik ini ke sumbu Y adalah 2. Maka kita akan membuat jarak 2 dari sebuah sumbu Y pada sisi yang berlainan. Nah, maka kita temukan sebuah titiknya di sini. Jadi, cerminan dari titik ini adalah titik ini. Kemudian titik yang ini juga kita cerminkan. Nah, karena ini jaraknya 5 terhadap 2, maka kita bikin titik di negatif 5 di sini di cerminnya. Terus kemudian yang ini 2, maka kita buat di sini. Sehingga kita bisa membuat sebuah bidang yang merupakan cermin dari bidang yang awalnya tadi ini. Nah, pencerminan ini, bidang yang asli dengan bidang yang dicerminkan merupakan bidang yang simetris. Nah, simetris apa? Nah, simetris dalam hal simetris ada 3 jenis kan ya. Simetris yang pertama simetri putar, simetri lipat. Nah, kalau dalam hal pencerminan ini dalam hal pencerminan simetri lipat. Kalau dalam hal pencerminan itu antara bidang ini dan bidang ini simetris secara lipat. Oke, ini tentang materi pencerminan ya. Nah, kalau di SD sih pencerminan cuman ini ya, cerminkan terhadap sumbu Y, cerminkan terhadap sumbu X. Nah, tapi kalau dalam soal pengayaan biasanya ada soal seperti ini ya. Misalnya dia terdapat sebuah garis, misalnya garis tersebut adalah Y sama dengan X. Nah, misalnya terdapat sebuah garis, maka temukan hasil pencerminan dari bidang ini misalnya terhadap sumbu ini, dicerminkan terhadap sumbu ini. Maka kita bisa mengidentifikasi dulu titik-titik pada bidang ini. Nah, titik-titiknya ada titik ini. Kalau dicerminkan dia berada pada di sini. Kalau titik yang ini kalau dicerminkan dia berada di sini. Nah, sedangkan yang titik satunya berada pada titik ini. Maka kalau kita lihat hasilnya adalah pencerminannya. Hasil pencerminannya. Nah, tapi kalau kita mau mengujinya, kalau kita udah punya GeoGebra misalnya, kalau di GeoGebra langsung saja ya, pencerminan reflect about line. Klik ini, terus kita klik ini. Langsung jadi hasil pencerminannya. Ini kalau pakai GeoGebra, tapi kalau mengajarkan di kelas ya tentunya kita harus seperti tadi langkah-langkahnya. Pertama kita identifikasi dulu titik-titiknya, lalu kita cerminkan terhadap garis. Oke, yang baru bergabung tadi kita sudah membahas tentang yang pertama sistem koordinat. Terus yang kedua kita membahas tentang simetri ya, simetri dan pencerminan. Nah, nanti simetri yang akan ini kita akan melanjutkan lagi simetrinya terhadap materi sebelum, kita hubungkan ke materi sebelumnya, yaitu simetri dalam simetri lipat dan simetri putar pada bidang datar. Nah, setelah ini kita akan membahas itu. Nah, tapi sebelum kita bahas simetri lipat dan simetri putar pada bidang datar, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas tadi di awal? Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya nanya, iya. Misalnya kan A dalam kurung 2,3 tutup kurung. APK yang selalu di awal merupakan titik X dengan yang di ujung titik Y gitu, Pak. Iya. Iya gitu. Oke. Nah, jadi dalam sistem koordinat itu sudah diatur bahwa dalam sistem koordinat menyatakan posisi itu dalam X, Y. Nah, jadi kalau misalnya titik tersebut berada pada titik X berada pada 2 dan pada Y-nya itu berada pada 3, misalnya titik ini,
maka kita menulisnya tetap 2,3. Nah, jadi tidak boleh ditulis 3,2 karena memang aturan dalam koordinat kartesius posisi itu dinyatakan dalam x, y. Jadi tidak boleh ditukar, Iwan. Nah, kecuali nanti Iwan bilang ini aturan sistem koordinat ini sistem koordinat Iwan gitu. Aturannya penulisannya adalah y, x. Nah, boleh seperti itu. Tapi kalau dalam koordinat kartesius itu aturannya x, y. Nah, gitu. Makasih, Pak. Ayo sama-sama. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi kan kita sudah bahas simetri dan pencerminan. Nah, lalu kita akan membahas simetri lipat dan simetri putar pada bidang datar. Nah, bidang datar yang kita bahas kemarin sudah ada beberapa hal, yaitu bidang persegi, ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan ada trapesium. Ada kayak yang kurang gitu ya. Oh, segitiga ya, sorry. Segitiga. Nah, jadi ada segitiga, persegi panjang, persegi. Nah, segitiga, persegi panjang, persegi, dan seterusnya ya. Ada 3 hal. Oke, ini sebentar saya hilangkan dulu. Oke. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, jadi dalam masing-masing bidang ini apakah semuanya memiliki simetri lipat dan simetri putar? Nah, maka kita lihat simetri lipat itu tadi sistemnya adalah cirinya atau bentuknya dia itu kalau simetri lipat maka bentuknya adalah sama. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya segitiga ini, segitiga sama kaki. Nah, segitiga ini apakah dia memiliki simetri lipat atau tidak? Maka kita lipat segitiganya ini. Kalau misalnya dilipat dia bisa menutup satu sisi bisa menutupi sisi yang lain, maka itu merupakan simetri lipat. Nah, jadi segitiga ini kan bisa kita lipat dari titik ini, kita tarik, kita bawa ke titik ini sehingga dia menjadi setengah dari segitiga sama kaki ini. Jadi seperti ini. Kalau dilipat ya kan. Nah, maka segitiga ini bisa kita tuliskan dia memiliki simetri lipat. Yang pertama yaitu dari titik ini kita bisa lipat ke arah titik ini. Nah, kemudian kalau kita lipat titik ini ke titik ini, maka ada bagian yang tidak tertutupi. Nah, yang penting. Nah, jadi nanti kalau segitiga ini kita titik ini kita tarik ke titik itu, maka jadinya adalah seperti ini. Apa omongane ge? Apa omongane? Dijelaskan materi lah ya. Dijelaskan materi. Jelaskan materi sampai ya. Matikan mikrofonnya. Nah. Punya sapi atau nyaringan? Entah. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi kalau titik itu kita tarik ke sini ya. Nah, maka yang dilipat di hasil lipatannya adalah seperti itu kan. Nah, jadi hasil lipatannya menjadi seperti ini. Nah, jadi yang tertutupi cuman yang bagian itu. Nah, sedangkan bagian yang itu tidak tertutupi, maka itu bukan simetri lipat. Nah, sedangkan yang itu tadi tertutupi semua, maka ini yang merupakan simetri lipat. Nah, kemudian kalau titik itu kita bawa ke sini ya, maka yang didapatkan adalah bentuknya seperti itu. Nah, titik itu kita bawa ke sini ya, jadi dilipat ya, maka jadi bentuknya seperti itu.
Nah, maka itu juga merupakan simetri lipat. Nah, maka segitiga itu dia memiliki berapa simetri lipat? Nah, dia bisa jawab. Tadi kan kita mau tarik titik itu ke sini. Nah, tidak dapat kan? Pun kita tarik titik itu ke sini pun pasti tidak dapat. Nah, tapi ketika kita tarik titik itu ke sini, maka jadilah di bidangnya seperti itu. Ketika tarik titik itu ke sini, maka jadilah bidang seperti itu. Nah, lalu kalau gaya segitiga itu berapa G simetri lipatnya? Nah, 2, Pak. Ada 2. Nah, coba kalau kita lihat segitiga itu dengan segitiga itu merupakan segitiga yang identik. Nah, karena segitiga ini identik, dia memiliki satu garis simetri, yaitu berada pada di tengah itu kan, dari situ ke situ kan simetrinya. Nah, oleh karena itu kita menyebutnya segitiga itu memiliki satu simetri lipat. Nah, meskipun bentuk hasilnya bisa jadi seperti itu dengan itu, tapi kalau kita lihat tulang tempat lipatannya adalah satu titik ya, satu garis, yaitu di titik garis ini, maka dia menjadi seperti ini. Maka kita sebut dia memiliki satu simetri lipat. Nah, jadi cuma satu simetri lipatnya, jadi bukan 2 ya. Nah, oke, ya dasar tentang simetri lipat. Nah, lalu simetri putar. Simetri putar dia bagaimana? Nah, jadi kalau itu kan segitiga itu ada 3 titik. Kalau kita putar segitiganya, titik itu sehingga berada di titik itu, apakah bentuknya akan sama? Apakah bentuknya akan sama? Kita lihat. Nah, itu kan segitiganya itu E. Nah, situ ada nggak retak? Ada. Saya pindahkan dulu ke sini. Biar bisa kelihatan hasil putarannya ya. Nah, kalau itu kita putar, misalnya kita putar reflect. Misalnya saya putar di situ berapa derajat ya? 90 derajat. Nah, kalau kita lihat ternyata bidang itu bentuknya tidak sama dengan bidang itu kalau kita putar. Nah, jadi tadi kan titik itu kan berada di situ E. Lalu kita putar untuk meletakkannya ke titik itu, ternyata bidang itu dengan bidang itu tidak sama. Atau kalau kita dekatkan, kalau kita gabungkan, dia jadinya seperti itu kan. Nah, itu kan bidang hasilnya misalnya. Bidang hasil itu kalau kita bawa ke situ, ternyata dia hasil timpaannya beda gitu ya. Hasil timpaannya beda. Yang itu kan tadi kan bidangnya seperti ya. Lalu ketika kita timpakan ternyata hasilnya seperti itu. Nah, maka ketika titik itu kita pindahkan ke sini, dia bukan simetri putar. Nah, lalu kalau kita putar lagi titik itu ke titik itu, bentuknya seperti apa? Maka dapat kita gambarkan bentuknya adalah seperti berikut. Nah, kalau kita lihat titik segitiga itu dengan segitiga itu berbeda kan. Kalau kita temukan dia maka akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Tidak memenuhi gitu ruangan yang awalnya. Di kamar deh. Di tempat tidur. Nah, jadi bangunnya jadi seperti ini. Nah, maka bangun ini tidak memenuhi sebagai simetri putar. Nah, kalau misalnya diputar lagi sampai 360 derajat baru dia memenuhi bidang menjadi seperti ini lagi. Maka yang bidang seperti ini kita sebutkan sebagai bidang yang tidak memiliki simetri putar. Nah, jadi segitiga itu tadi dia cuma memiliki satu simetri lipat dan dia tidak memiliki simetri putar. Nah, ini baru segitiga yang acak. Nah, lalu bagaimana kalau segitiga tadi kan ini segitiga sama kaki nih. Nah, berarti segitiga sama kaki dia memiliki satu simetri lipat. Ini memiliki
satu simetri lipat tidak memiliki simetri putar. Jadi segitiga, kita dapatkan kesimpulan segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Kalau simetri segitiga siku-siku bagaimana? Tergantung segitiga siku-sikunya. Nah, kalau segitiga siku-sikunya segitiga yang memiliki tinggi dan alasnya sama panjang, misalnya seperti itu, siku-siku, ini kan segitiga siku-siku. Tapi segitiga itu juga merupakan segitiga sama kaki. Nah, ya kan sama itu dengan bentuknya. Nah, karena sama kaki, sisi ini dengan sisi ini sama, maka dia juga masuk ke dalam segitiga yang memiliki satu simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Tergantung segitiga siku-sikunya. Tapi kalau siku-sikunya seperti ini, nah, segitiga siku-sikunya seperti ini, maka segitiga siku-siku ini tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Oke. Lalu ada segitiga berikutnya, yaitu segitiga sama sisi, ya kan? Segitiga sama sisi. Ini saya buat dulu segitiga sama sisi. Terus kemudian sorry, 30. Untuk buat segitiga sama kaki sama sisi loh. Yang titik itu, yang titik itu 60 ya. Nah, segitiga sama sisi itu ketika kita lipat menurut garis ini, garis dari atas ke bawah ini, maka kita akan mendapatkan satu segitiga, satu lipatan. Lalu kalau kita lipat menurut garis ini, kita akan temukan satu lagi. Lalu ketika kita lipat menurut garis ini, maka akan kita temukan satu lipatan lagi. Maka segitiga sama sisi ini dia memiliki 3 simetri lipat. Nah, sedangkan simetri putarnya ketika kita putar dari titik ini ke titik ini, bentuknya sama. Lalu kita putar lagi dari titik ini ke titik ini, bentuknya juga sama. Maka segitiga sama sisi bisa kita tuliskan segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. 3 atau 2? 3 atau 2 simetri putar. Pertama titik ini dibawa ke sini ya kan. Bawa ke situ, bawa ke sini 2 ya. Cuman 2 simetri putar. 2 atau 3 ya? 1 2 3. Oh, 3 lah, 3 simetri putar. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Nah, lalu kita dapat menemukan lagi simetri lipat dan simetri putar pada persegi. Pada persegi maka kita bisa langsung bayangkan bahwa di situ ada 4 simetri lipat. Nah, mana saja simetri lipatnya? Misalnya kita gambarkan persegi itu. Persegi. Gambarkan sebuah persegi memiliki sisi seperti ini. Nah, persegi ini memiliki 4 simetri lipat, di mana garis lipatannya nanti ada di sini. Kemudian ada juga yang di sini. Lalu ada juga yang di sini. Lalu ada juga yang di sini. Nah, sehingga persegi itu memiliki 4 simetri lipat.
Nah, sedangkan simetri putarnya juga ada 4, yaitu pertama kita pindahkan titik ini ke sini, pindah ke sini, dan pindah ke sini lagi. Lalu balik lagi ke tempat asalnya. Nah, maka persegi itu kalau kita lihat, persegi memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Sama halnya juga nanti dengan bidang segi n, segi n beraturan memiliki, nanti dia akan memiliki berapa nanti? Kan kalau segitiga kan memiliki 3 simetri lipat, segi 4 memiliki 4 simetri lipat, segi 5 beraturan, nah belum tahu ya, kita lihat nanti segi 5 beraturan. Kita tulis dulu. Nah, kita buktikan di PowerPoint. Nah, kita gambar dulu bentuk dari segi 5 beraturan. Misalnya segi 5 beraturan itu seperti ini ya. Nah, ini segi 5 beraturan. Nah, kalau segi 5 ini beraturan ini dilipat berdasarkan garis simetri ini, kita hilangkan dulu filenya. Kalau kita lipat berdasarkan garis simetri ini, maka kita akan mendapatkan satu lipatan. Nah, lalu kalau kita lipat lagi dari titik ini ke sini, maka kita akan dapatkan satu lagi lipatan. Maka dari titik ini ke sini juga nanti akan dapat satu lagi. Lalu dari semua titik sudutnya, maka kita akan menemukan ada 5 lipatan. Maka segi 5 beraturan ini memiliki 5 simetri lipat. Nah, sedangkan simetri putar, nanti anggaplah titik awalnya di sini, lalu kita putar ke sini. Nah, bentuknya kan sama. Kalau kita putar lagi ke sini, ada bentuk yang sama lagi, ada 2, ada simetri putarnya. Pindah ke sini lagi, pindah ke sini, dan pindah ke sini, maka nanti akan ada 5 simetri putar. Nah, maka kalau bidang segi 6 yang beraturan juga nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan nanti kesimpulannya insya Allah sama. Kalau beda nanti bisa kasih tahu ke saya kalau beda. Nanti kita bahas kalau beda ya. Bidang segi n beraturan memiliki n simetri lipat dan n simetri putar. Jadi bidang segi n itu tergantung n-nya. Kalau misalnya bidang segi 5 beraturan, dia akan memiliki 5 simetri lipat dan 5 simetri putar. Nah, seperti itu. Itu mengenai bidang segi n. Nah, selanjutnya kalau persegi panjang bisa langsung kita tuliskan ya. Persegi panjang itu memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Nah, petang tidak nampak Pak. Nah, jadi coba kalau kita lipat persegi panjangnya, dapat berapa dia garisnya. Nah, tapi nanti bisa dibuktikan ya berarti. Lalu jajaran genjang ada berapa simetri lipat, berapa simetri putarnya. Nah, jadi jajaran genjang tidak memiliki simetri lipat maupun simetri putar. Memiliki satu ya, dia ada satu simetri putar. Dan satu simetri putar. Nah, buktinya kita lihat dulu. Bukti jajaran genjang memiliki satu simetri lipat. Nah, situ kita gambarkan. Itu jajaran genjang
yang memiliki titik. Ini kasih nama U, ini namanya V, yang ini namanya W, yang ini namanya X, T, TUVB. Nah, kalau dia diputar satu kali, nah ini kita putar dulu. Kita putar sebanyak 90 derajat, maka bentuknya seperti itu kan. Nah, bentuk yang itu tidak sama dengan bentuk yang aslinya tadi, maka ini bukan simetri putarnya. Nah, coba kalau kita putar lagi, kita putar ini berdasarkan titik ini sebanyak 180 derajat. Nah, maka dia akan mendapatkan trapesium, jajaran genjang yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat jajaran genjang ini dengan jajaran genjang ini merupakan jajaran genjang yang identik. Kalau misalnya kita pindahkan jajaran genjang itu ke sini, maka akan menutupi seluruh bagiannya. Nah, sedangkan titiknya adalah VWTU, di mana titik U pindah ke sini, titik T pindah ke sini, titik W pindah ke sini, dan titik V tetap di situ. Jadi kalau kita temukan tuh kalau titik V itu kalau jadi dengan T, titik U dengan W. Nah, maka ini adalah jajaran genjang yang telah diputar. Nah, maka jajaran genjang ini memiliki satu simetri putar. Nah, karena dia merupakan jajaran genjang yang berbeda. Jadi kita sudah dapatkan nih bahwa jajaran genjang tidak memiliki simetri lipat, namun dia memiliki satu simetri putar. Nah, sedangkan belah ketupat, bagaimana belah ketupat? Nah, belah ketupat itu memiliki dua simetri lipat dan satu simetri putar. Tapi ini satu simetri putarnya ini bergantung kepada belah ketupatnya lagi. Kalau belah ketupatnya itu menyerupai bentuk atau sama dengan bentuk persegi, maka dia memiliki 4 simetri putar nanti dan 4 simetri lipat. Nah, tapi kalau ini kita anggap bahwa belah ketupatnya bukan belah ketupat yang merupakan persegi atau belah ketupat murni yang tidak memiliki dua nama. Nah, maka belah ketupat tersebut memiliki 2 simetri lipat dan 1 simetri putar. Sedangkan layang-layang juga dia memiliki 1 simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Trapesium tidak memiliki simetri lipat maupun simetri putar. Nah, kalian bisa buktikan sendiri, kalian buat masing-masing bagiannya, belah ketupat gambar coba, terus kemudian coba dilipat dapat berapa, terus kemudian coba diputar dapat berapa. Nanti bisa dieksperimenkan seorang ya mengenai simetri lipat dan simetri putar. Oke, materi tentang simetri lipat dan simetri putar ini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita lanjutkan ke materi tentang pengubinan ya, salah satunya. Nah, pengubinan itu sebenarnya ya ada tanya ke, silakan. Silakan. Oh, di chat. Pak, saya belum paham bagian segitiga sama kaki. Penjelasan simetri putarnya. Apa yang nak jelaskan nih? Nah, segitiga sama kaki tadi kan udah kita buat tadi, segitiga sama kaki misalnya seperti itu. Ini adalah sebuah segitiga sama kaki. Biar kelihatan segitiga sama kakinya, buat yang agak ekstrim lah seperti ini ya. Nah, ini segitiga sama kaki.
simetri lipat tadi kan sudah kita ketahui bahwa kalau segitiga ini dilipat dari titik ini kita temukan ke titik ini, maka nanti ada garis bekas lipatannya, yaitu dari titik ini, dari titik ini ke garis ini. Nah, kalau mau kita lipat titik ini ke titik ini, nanti tidak bakalan kita temukan garis lipatannya. Ada sih garis lipatan misalnya seperti ini kan. Nah, tapi ini bukan garis simetri lipat, karena kalau ini kita lipat berdasarkan garis ini, tidak sampai ke sini nanti menutupnya gitu. Nah, maka garis yang ini bukan garis simetri lipat. Begitu juga kalau titik ini, nah kita temukan titik I dan bisa. Nah, maka kita cuma menemukan satu simetri lipat di situ, di sama kaki, segitiga sama kaki, itu yang itu. Nah, lalu simetri putarnya bagaimana? Nah, kita cari ini misalnya titiknya apa tadi namanya, A1, titik B1 dan titik C1. Ini dikasih namanya Z ya. Nah, A1 B1 Z lah segitiganya. Nah, kalau kita putar misalnya segitiga itu, kita putar berdasarkan segitiga ini, berdasarkan titik ini, kita putar sebanyak 45 derajat ya. Nah, kita tidak temukan ya. Kalau kita putar lagi, misalnya kita putar segitiga itu dengan segitiga itu sebanyak 90 derajat. Nah, itu kalau kita temukan ya, tidak bisa memenuhi tempat aslinya ya. Lalu kalau kita putar lagi 180 derajat, kalau nak kita pindahkan ke sini tidak memenuhi tempat yang aslinya gitu. Kecuali kalau itu kita putar lagi. Nah, maka satu-satunya yang memenuhi tempat ini adalah bidang segitiga aslinya tadi, yang artinya tidak ada segitiga yang lain yang dalam bentuk yang sama dengan itu ketika diputar akan memenuhi tempat aslinya tadi. Maka dia tidak memiliki simetri putar. Nah, seperti ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti lah ya. Nah, lalu Pak, apa ciri-ciri dari simetri lipat dan simetri putar? Kemudian fungsi dari simetri putar untuk apa, Pak? Oh, fungsi dari simetri putar. Nah, simetri lipat dan simetri putar sudah saya jelaskan tadi gimana ciri-cirinya. Lalu apa fungsi dari simetri putar? Nah, simetri putar ya sebenarnya untuk membantu kita mengidentifikasi ada beberapa objek yang merupakan objek yang sama bentuknya. Jadi dalam hal menemukan objek lain, misalnya misalnya kita ada menemukan segitiga seperti ini, atau bukan segitiga ya, kita namakan ini persegi lah. Kita ada punya persegi seperti ini. Nah, persegi ini akan memiliki bentuk putaran yang lain, yaitu seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengenali bentuk putaran yang lain yang seperti ini? Nah, maka ini kan kita bisa putar saja ya, putar seperti ini. Tapi apakah ini simetri putar? Bukan simetri putar. Nah, salah satu gunaan pastinya dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Mungkin dalam hal mencocokkan antara sekrup dengan obengnya ya mungkin. Nah, misalnya obeng bunga, terus sekrup, terus kemudian bola lampu yang pakai model putar untuk masukannya, terus kemudian cetakan batako dan pola-pola yang berbentuk. Nah, itu memenuhi atau menggunakan materi simetri putar. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kegunaan pastinya kalau dalam kehidupan sehari-hari agak abstrak sih, tapi lebih banyak nanti mungkin digunakan di matematika tingkat universitas seperti materi geometri transformasi. Nah, geometri transformasi itu sendiri nanti digunakan dalam bidang pekerjaan geologi, astronomi, dan yang bergerak di bidang-bidang angkasa lah ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak bakalan ditemukan.
Nah, kenapa ini dikenalkan di SD, simetri lipat dan simetri putar? Ya tentunya karena untuk mendukung siswa-siswa kita, misalnya mungkin ada yang bercita-cita tinggi seperti itu, bercita-cita menjadi ahli geologi, ahli ahli antariksa, atau mau jadi astronot dan sebagainya. Nah, mereka harus membekali diri mereka dengan simetri lipat dan simetri putar ini di awalnya, sehingga mereka bisa mengikuti materi-materi di perkuliahan mereka, mungkin nanti di bagian bidang antariksa, bidang geologi dan sebagainya. Nah, itu kan membutuhkan matematika yang seperti itu, maka harus sudah lebih dikenalkan di matematika dasar. Nah, tapi kalau misalnya kegunaan langsung ya mungkin tidak bisa langsung kelihatan fungsinya apa gitu. Nah, mungkin saya bisa jawabnya cuma seperti itu sih, karena memang fungsi simetri lipat dan simetri putar di dalam kehidupan sehari-hari sangat susah kita cari. Karena kita tidak membutuhkannya, karena kita bukan astronot, bukan juga orang yang bergerak di bidang geologi dan astronomi kayak seperti itu. Lalu Pak, belah ketupat murni itu yang bagaimana Pak? Belah ketupat murni itu maksudnya belah ketupat yang tidak memiliki nama lain ya, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan belah ketupat yang saya maksud ya, yang tidak memiliki nama lain. Nah, belah ketupat ini hanyalah disebut belah ketupat. Tapi ini seperti ini nih, ini juga belah ketupat nih. Persegi ini juga merupakan belah ketupat. Nah, jadi dia memiliki dua nama nih bentuk bidang ini nih. Dia bisa disebut persegi, bisa juga disebut belah ketupat. Karena kalau misalnya rumus luas belah ketupat kita masukkan ke sini, ini akan memenuhi gitu. Nah, ini bidang ini bisa dihitung luasnya dengan dua cara. Pertama dengan luas persegi, yang kedua dengan rumus belah ketupat. Oleh karena itu saya bilang ini bukan belah ketupat murni karena dia punya dua nama. Nah, terus sedangkan yang ini tidak bisa dihitung luasnya dengan rumus luas persegi. Karena ya coba saja masukkan gitu. Apakah nanti luasnya bisa sama, tapi nanti akan kita bahas di materi luas dan volume di materi luas dan keliling. Nah, kita akan melihat bahwa di situ ada persegi, setiap persegi itu bisa dihitung luasnya dengan rumus belah ketupat. Tapi tidak semua belah ketupat bisa dihitung dengan rumus luas persegi. Nah, oleh karena itu ada yang disebut belah ketupat benar-benar belah ketupat, ada yang disebut belah ketupat tapi juga disebut persegi. Nah, itu yang saya maksud, ini kenapa ada belah ketupat murni, ada yang tidak. Nah, untuk membedakan saja, tapi itu istilah saya sih sebenarnya ya. Di dalam matematika itu disebut belah ketupat tetap, cuman ambigu belah ketupatnya, apakah itu persegi atau belah ketupat juga gitu. Terus bagaimana menentukan suatu bangun datar itu bisa diputar atau tidak? Ya dicoba diputar. Kalau misalnya tidak bisa diputar ya berarti bukan bangun datar yang bisa diputar. Seperti itu. Maksudnya bagaimana cara menentukan apakah suatu bangun datar itu memiliki simetri putar atau tidak? Ya dilihat dari bangun tersebut. Kalau misalnya kita putar atau kita lipat itu memenuhi, maka dia memiliki simetri lipat dan simetri putar. Nah, tidak bisa dengan cara tebak-tebakan ya, tapi harus tetap dilakukan, dicoba. Nah, seperti itu kalau untuk anak SD. Tapi kalau untuk kita yang berkuliah, nanti ada ilmunya, namanya ilmu geometri transformasi. Nah, tapi itu tidak dipelajari di SD ya, itu dipelajari oleh anak-anak matematika murni. Nah, tapi kalau saya sampaikan juga nanti menghabiskan waktu materi ya. Setelah ini kita akan bahas lingkaran. Tapi nanti mungkin kalau dalam kesempatan senggang mungkin saya akan bikin videonya, tapi bukan untuk perkuliahan kita, tapi untuk YouTube saya. Pak, apakah semua bangun datar itu memiliki simetri putar atau ada kriteria khusus untuk menentukan apakah bangun datar itu memiliki simetri putar atau tidak? Yaitu tadi, diputar dan dilipat. Kalau misalnya bisa dilipat dan diputar ya berarti memiliki. Bisa bertanya, Pak, bangunan gambar simetri putar dan lipat itu awalnya bangun ruang apa nih ya, mengenai bangun simetri putar dan lipat itu awalnya bangun ruang apa Pak? Soalnya tadi hujan. Nggak ada bangun ruang, kita belum bahas bangun ruang ya. Lalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ada yang mempunyai banyak simetri lipat dan simetri putar? Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu satu bidang yang memiliki banyak simetri lipat dan simetri putar. Kita akan bahas di sekarang ya. Kita langsung masuk aja karena jam kita juga udah mau habis.
ada satu bidang datar yang memiliki banyak simetri lipat dan simetri putar. Bahkan disebut tak hingga ya. Ada satu bidang datar yang memiliki banyak simetri lipat dan simetri putar. Bahkan disebut tak hingga, yaitu lingkaran. Lingkaran. Yang akan kita bahas nih. Lingkaran itu apa? Definisinya lingkaran itu adalah titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Nah, misalnya ini ada satu titik. Nah, maka ada banyak titik yang akan yang memiliki jarak yang sama dengan titik ini. Misalnya saya punya titik pusat ini, lalu kemudian memiliki jarak seperti ini. Lalu saya juga akan menemukan titik lain. Contohnya di sini ya. Titik di sini. Titik ini juga memiliki jarak yang sama dengan titik ini. Nah, tidak cuma dua titik ini ya. Ada titik lain lagi dan ada banyak titik lain lagi. Nah, lalu kalau titik-titik itu semuanya digabungkan menjadi satu, maka dia jadilah sebuah lintasan. Ya, kita gambarkan. Nah, jadi ketika titik-titik yang berjarak sama ini kita temukan semuanya, dia akan menjadi suatu lintasan. Lintasan itulah yang membentuk lingkaran. Nah, jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu yang disebut titik pusat. Nah, jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik yang disebut sebagai titik pusat. Nah, titik pusatnya yang mana? Yang ini. Nah, jadi lingkaran itu seperti itu. Nah, itu definisi lingkarannya ya. Kemudian ada pertanyaan kan, Pak, apakah definisi lingkaran ini perlu kita sampaikan ke anak SD? Nah, ya. Kalau saya bilang ini harus kita sampaikan definisi lingkaran yang seperti ini kepada anak SD. Nah, jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang mana titiknya adalah seperti ini. Kumpulan titik-titik di mana titik tersebut berada pada lingkaran ya. Kalau dikumpulkan dia menjadi satu lingkaran. Nah, jadi ada banyak titik di situ. Perlu kita sampaikan definisinya seperti ini. Masalah mereka bisa menerima atau tidak definisinya itu belakangan ya. Kita perlu menyampaikan titiknya memang agak abstrak dan kita harus menjelaskan menggunakan gambar. Nah, salah satunya menggunakan animasi di sini di GeoGebra kita putar gitu kan titik-titik nih. Seperti itu. Kita kasih garis dari sini ke sini. Kita menjelaskannya dengan cara itulah, dengan seperti yang saya bilang nih. Nah, jadi kan ada satu titik nih berada di pusat sini gitu. Lalu ada titik lain yang memiliki jarak itu. Lalu nanti kita bisa menemukan titik lain misalnya di sini gitu. Jaraknya sama dengan yang G2 ini. Nah, lalu kita akan menemukan titik lain lagi. Dan titik itu kalau kita kumpulkan semuanya, nah ini titik di sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini. Kalau kita kumpulkan semuanya, jadilah sebuah lintasan. Nah, lintasan ini adalah sebuah lingkaran. Nah, jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya sama. Itu definisi lingkaran. Nah, lalu lingkaran ini karena dia memiliki jarak yang sama ini, jarak yang sama, maka nanti kita bisa menemukan titik direfleksikan terhadap titik. Aduh, hang.
Sebentar, laptop saya agak hang nih, berhenti. Lanjutkan lagi, titik, direfleksikan terhadap titik. Nah, nanti kalau misalnya kita buat garis dari situ ke situ, garis itu yang disebut namanya nanti sebagai diameter. Nah, diameter ini sebenarnya adalah simetri lipat. Nah, jadi kalau misalnya kita buat garis dari situ ke situ, lalu kita lipat lingkaran tuh, maka nanti bagian yang satu akan menutupi bagian yang lain. Dan garis diameter tidak cuma satu, bisa jadi kita buat diameter yang lain. Bisa jadi kita buat diameter yang lain, contohnya diameter yang di situ ya. Lalu ada diameter yang di situ, ada diameter yang di situ, diameter yang di situ, di situ, dan seterusnya. Sehingga ada banyak sekali diameter yang akibatnya ada banyak sekali simetri lipat. Nah, inilah bangun yang memiliki banyak simetri lipat. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kan hubungannya ke bidang segi n ya. Bidang segi n. Nah, tadi kita ketahui bahwa bidang segi n beraturan memiliki simetri n simetri lipat dan n simetri putar. Nah, bidang segi n-nya itu apabila n-nya mencapai tak hingga, maka dia nanti membentuk seperti lingkaran. Nah, jadi kan awalnya segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 64, segi 100 dan seterusnya. Nanti kalau menuju tak hingga n-nya ya, dia akan membentuk segi lingkaran yang mulus. Nah, sehingga akan ada banyak simetri lipat dan simetri putarnya. Misalnya kita letakkan titik ini, kita kasih nama titik Z gitu. Kalau kita putar ke sini, nah, putar lagi ke situ, putar lagi ke sini, putar lagi ke sini, dan seterusnya, kan banyak ya kita temukan simetri lipat, simetri putar kan. Ada banyak sekali simetri putar. Maka lingkaran inilah yang salah satu contoh bangun yang memiliki banyak simetri lipat dan simetri putar. Bukan salah satu ya, satu-satunya bidang datar yang memiliki banyak simetri lipat dan simetri putar. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan dulu tentang lingkaran, simetri lipat dan simetri putar pada bangun lingkaran sebelum kita bahas lebih lanjut karakteristik lingkaran. Mungkin ada pertanyaan lain ya? Kalau tidak ada kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, tadi kita udah mengenal sedikit istilah dalam lingkaran. Ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya diameter. Jadi jari-jari tadi ya adalah jarak dari titik pusat ke salah satu titik di lingkaran. Nah, jadi jarak dari pusat ke salah satu titik di lingkaran itulah jari-jari. Sehingga jari-jari itu bisa dinyatakan garis ini, bisa juga dinyatakan garis ini, bisa juga dinyatakan garis yang ini. Ada banyak gambar jari-jari ya dalam lingkaran. Nah, yang jelas jari-jari adalah jarak dari titik pusat ke salah satu titik yang ada pada lintasan lingkaran. Terus kemudian ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang melalui titik pusat pada lingkaran. Nah, jadi garis lurus dari lintasan lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Nah, jadi kalau misalnya ada garis yang dari situ misalnya sampai ke sini, nah itu bukan diameter karena dia tidak melalui titik pusat. Nah, diameter itu harus melalui titik pusat. Nah, lalu apa namanya tuh yang itu? Apa namanya tuh garis itu? Nah, garis itu namanya garis tali busur. Nah, jadi kita kasih nama dulu lagi B2. Nah, B2C2 ini B2C2 atau BC aja lah kita tuliskan nih. BC itu adalah tali busur. BC itu adalah tali busur. Lalu sedangkan yang ini diameter, yang ini jari-jari. Lalu ada lagi yang namanya
busur lingkaran. Busur lingkaran adalah yang melengkung ini, BC yang melengkung. Nah, kalau BC yang datar ini itu tali busur, BC yang melengkung ini adalah busur. Nah, jadi itu busurnya, itu tali busurnya. Macam panah ya. Panah kan ada yang melengkung kan, ada yang talinya. Nah, talinya ialah tali busur. Lalu yang melengkungnya panahnya ya, ialah busur. Nah, dia. Supaya ingat ya. Lalu ada yang namanya tembereng. Nah, tembereng yang mana? Tembereng itu adalah luas yang itu. Luas dari BC lalu melengkung itu. Nah, itulah yang namanya tembereng. Luas tembereng. Lalu ada yang namanya apa lagi ya? Bagian dari lingkaran. Nah, apa ya? Bagian lingkaran. Contohnya bidang yang dibentuk oleh ini. Lalu ada bidang yang dibentuk oleh bidang ini. Bidang ini namanya bagian dari lingkaran atau juring. Nah, namanya adalah juring. Nah, ini B ke sini sampai ke situ, ya sampai ia adalah juring. Nah, jadi juring ia terdiri dari suatu segitiga, yaitu segitiga ini, dengan juga suatu tembereng. Nah, jadi segitiga tuh ditambah dengan tembereng, jadilah dia juring. Nah, lalu istilah-istilah ia perlu kita kenali. Nah, tapi apakah di materi ini ada menghitung luasnya di SD? Ada, untuk materi pengayaan ada ya, saya ketemukan di beberapa buku SD ada menghitung luas tembereng, luas segitiga, tinggi segitiganya maupun panjang tali busurnya di SD. Materi itu ada. Nah, walaupun sebenarnya materi ini didalami di SMP, tapi harus kita ketahui juga sebagai calon guru SD, karena materinya akan ada di SD, walaupun sebagai pengayaan, tapi kita harus ketahui. Oke, nah itulah bagian-bagian dari komponen-komponen lingkaran atau bagian-bagian lingkaran lah tadi. Nah, dari bagian-bagian lingkaran itu mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Nah, dia mau bertanya, silakan dulu. Jadi dah kita bahas tadi, materi yang kita bahas adalah yang pertama koordinat, ya kan? Kita bahas tentang koordinat. Mana tadi? Kita bahas tentang koordinat, terus mana tadi ya materinya? Ya, taburan ya. Di atas kayaknya. Jadi tadi kita sudah membahas sistem koordinat, terus kita juga sudah membahas simetri ya, simetri lipat nih. Dikirakan nggak bisa lalu hang laptop. Nah, jadi tadi kita sudah membahas sistem koordinat, simetri dan pencerminan, simetri lipat dan simetri putar pada bidang datar. Lalu yang terakhir kita membahas tentang lingkaran. Itulah materi yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan via chat, Pak. Pertanyaan via chat, silakan. Saya lihat di situ ada. Nah, Pak, bagaimana lingkaran luar segitiga? Apa ciri-ciri segitiga beraturan dan tidak beraturan? Segitiga beraturan, saya belum pernah dengar ya namanya segitiga beraturan ya. Tapi kalau bidang kalau segitiga beraturan nih saya belum pernah dengar istilahnya. Tapi kalau bidang segi n beraturan itu ada. Nah, beraturan maksudnya sisi-sisinya sama panjangnya dan sudut-sudut titiknya sama. Nah, misalnya titik sudutnya sama semua. Nah, itu segi beraturan. Nah, ini segi n beraturan. Saya tuliskan ya lah di situ ya.
segi n beraturan adalah bidang datar yang memiliki sisi yang sama panjang dan titik sudut yang sama besar. Jadi pada segi n beraturan, mungkin maksudnya itu ya, termasuk segitiga beraturan atau segitiga sama sisi kalau dalam nama lain ya. Nah, itu segitiga beraturan maksudnya adalah bidang datar yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan titik sudut yang sama besar. Maksudnya panjang sisi to, panjang sisi to, panjang sisi to, panjang sisi to, dan panjang sisi to sama besarnya, sama panjangnya. Terus kemudian titik sudutnya, yaitu yang ini, pitoknya itu ya, besarnya sama, sudut besar sudutnya. Kalau memenuhi dua syarat itu, maka itu merupakan segi n beraturan. Kalau misalnya ada 5 titik sudutnya, berarti dia segi 5 beraturan. Kalau ada 3 titik sudutnya dan dia sisinya sama besar dan sudutnya juga sama besar, maka itu segitiga beraturan. Atau segitiga sama sisi sih nama aslinya ya, bukan segitiga beraturan. Nah, itu tentang segi n beraturan. Lalu bagaimana dengan lingkaran luar segitiga? Lingkaran luar segitiga ya berarti lingkaran berada di luar segitiga. Nah, contohnya. Kalau bagaimana menggambarnya? Kita tinggal cari itu ya, cari titik hasil perpotongan dari titik beratnya. Nah, itu materi SMP ya sebenarnya. Nah, tapi kita bisa bahas juga di sini. Nah, untuk pengetahuan saja. Kalau jadi guru SMP kan siapa tahu ya. Nah, jadi misalnya ada segitiga seperti itu. Lalu gimana cara menggambar lingkaran di luar segitiganya? Berarti kita cari titik beratnya. Mencari titik berat segitiga bagaimana? Mencari titik berat segitiga kalau pakai dalam kehidupan nyata ya kita tinggal gantung titik itu, lalu kita beri tali berpaku. Nah, kemana arah dia jatuhnya tali itu? Nah, kesitulah dia nanti membuat titik pertama, lalu kita gantung juga titik itu. Nah, nanti kita arahkan tali berpaku kemana arahnya ya. Lalu yang untuk dia juga. Nah, kalau di GeoGebra di situ kalau nggak salah ada ya fasilitasnya mana ya. Oh, ternyata di GeoGebra nggak ada ya fasilitas untuk mencari titik berat. Nah, tapi kita bisa gambarkan titik berat itu. Nah, intinya kita mencari titik beratnya lah. Kira-kira di mana ya letaknya? Di mana titik berat itu ketika kita hitung dia jarak dari titik ini. Misalnya nanti ketemu titik beratnya di sini, focal point. Nah, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, dan jarak ini ke sini haruslah sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan titik berat. Sebentar loh, saya cari di situ kayaknya ada sih focal point ya. Point on object. Mana ya? Tapi kalau misalnya di GeoGebra kita tidak bisa menemukan ya, tapi kalau misalnya di sehari-hari ya kita tinggal cari titik poinnya. Tapi kalau di GeoGebra ternyata di situ dia langsung ya circle tuh 3 poin. Jadi kita klik itu. Nah, cara di GeoGebra ya seperti ini. Kalau mau mencari lingkaran luar segitiga, nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di kehidupan sehari-hari di dalam keadaan di ruang kelas yang kita tidak menggunakan GeoGebra, cara menggambar lingkaran luar segitiga kita cari titik beratnya. Pertama kita gambarkan 3 itu, lalu nanti dari 3 halia kita cari perpotongan titik beratnya. Nah, nanti di situ kita gambar, dari sini kita gambar lingkaran. Nah, jadilah dia. Kalau cara menggambarnya yang presisi tanpa mencari garis barat itu ada enggak ya?
Kalau yang Y saya lupa ya caranya, nggak ingat. Kalau nggak salah dicari dari titik itu ke Y ya. Atau kita coba dulu lah ya, kita coba pakai seingat saya caranya mencari titik berat. Nah, mungkin seperti ya, kita gambar lagi seperti ya, di luar jadinya. Oh iya, betul. Kalau misalnya kita di dalam kelas dan kita tidak menggunakan GeoGebra, berarti kita harus menggambarnya menggunakan lingkaran-lingkaran ya. Contohnya seperti itu. Nah, misalnya kita belum tahu cara menggambar lingkaran luar segitiga dan kita tidak menggunakan GeoGebra, maka kita menggambarnya dengan cara membuat lingkaran-lingkaran. Pertama kita buat lingkaran untuk ke situ, lingkaran untuk ke sini. Lalu kita dapatkan nanti satu titik ya, dimana kita bisa membuat garis yang tembus ke sini. Lalu untuk lingkaran satunya kita bisa buat lalu perpotongan di antara keduanya ya berada di situ. Nah, menggambarnya jadi sulit ya. Tapi saya lupa ya caranya ya. Saya nggak, mungkin ini pertanyaan yang nggak bisa terjawab ya. Yang selfie edeu, jari-jari dalam lingkaran luar segitiga. Jadi yang membedakan segitiga beraturan dan tak beraturan adalah sisinya Pak I. Iya betul, sisinya. Nah, kalau misalnya mencari jari-jarinya ada rumusnya ya. Rumus jari-jari lingkaran luar segitiga, ada rumusnya. Nah, rumusnya bagaimana saya tidak hafal, tapi bisa di Google, bisa dicari. Ya ada materi ya. Mencari apa? Mencari luas jari-jari lingkaran luar segitiga. Ada. Dan juga ada juga rumus untuk mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga, ada juga rumusnya, dua-duanya ada. Nah, kalau yang ini bisa dicari nih. Oke, mungkin udah terjawab ya selfie edeu. Selfie edeu. Sampai selfie edeu tuh ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak, mengenai lingkaran luar segitiga yang dibahas tersebut apa ya Pak, izin bertanya, kenapa nilai Pi 3,14? Oke, nah ini bisa dijelaskan kenapa Pi 3,14. Nah, jadi nanti hubungannya ke pertanyaan Selvi yang sebelumnya tadi tentang lingkaran dalam dengan lingkaran luar ya. Nah, jadi orang mencari lingkaran apa, nilai Pi itu berdasarkan dari lingkaran dalam lingkaran luar segitiga. Nah, itu kalau nggak salah saya ada download itunya, materinya. Saya lihat dulu. GeoGebra. Bentar, sebelumnya kemarin saya udah download tapi saya lupa di mana ya naruhnya. Geometri, probability, statistik, elementary ini. Nah, ini kalian bisa searching juga ya nanti di geogebra.org. Di situ ada banyak sekali materi untuk apa, bahan-bahan untuk kita menjelaskan materi matematika di SD. Mana tadi tuh?
nggak jumpe saya senari waktu ya saya ada mengetik di situ, ini bisa dihitung ya. Intinya ya, untuk melihat nilai pi, orang-orang menghitungnya itu dengan cara membuat segitiga dalam dan segitiga luar. Jadi pertama kita buat dulu segitiga lingkaran yang memiliki jari-jari satu. Kalau lingkaran memiliki jari-jari satu artinya apa? Luasnya berapa? Kalau lingkaran jari-jarinya satu, pi kan ya. Luas lingkaran kan sama dengan 2 pi dikali r kuadrat kan. Tulisannya gimana ya? Pi nih, pi r kuadrat. Luas lingkaran kan pi r kuadrat. Setting. Nah, kalau misalnya jari-jarinya satu, berarti luasnya sama dengan pi kan? Jari-jarinya sama dengan pi. Oke. Nah, tapi kan kita mau cari kenapa nilai pi ya 3,14. Nah, pertama kita cari lingkaran dalam segitiga dan lingkaran dalam segitiga. Lingkaran luar segitiganya adalah, kita bisa cari dengan cara membuat titik ya, membuat titik berada di sini, kemudian kita buat titik satunya dengan merotasikan terhadap titik ini sebanyak 60 derajat. Oke, sehingga kita dapatkan sebuah segitiga sama sisi yang berada dalam lingkaran. Nah, lalu segitiga yang sama sisi dalam lingkaran ini luasnya berapa? Nah, silakan hitung. Luas segitiganya berapa? Kalau GeoGebra bilang di situ 1,29. Nah, jadi luas segitiga itu adalah 1,29. Nah, lalu kita buat segitiga sama sisi lagi yang berada di luar lingkaran. Di situ saya buat titiknya berada di 2 ya. Lalu saya cari tangannya. Sehingga saya dapatkan segitiga sama sisi yang berada di luar lingkaran. Salah, bukan di sini ya, kejauhan ya. Di situ Casey. Nah, karena tadi luas lingkarannya itu adalah pi. Nah, luas lingkaran itu kan lebih kecil dari lingkaran yang segitiga yang besar. Segitiga yang besar tuh luasnya adalah 5,2. Sedangkan segitiga yang kecil luasnya adalah 1,29 tadi, 1,29. Nah, itu ketika kita mengapit lingkaran itu berada di dalam segitiga dalam dan segitiga luar. Nah, gimana kalau kita mengapitnya dalam persegi dalam, persegi luar? Nah, jadi nanti ada persegi itu. Nah, persegi luar itu luasnya adalah 2. Nah, lalu persegi di dalam misalnya itu luas persegi di dalam adalah 1,41. Nah, berarti
Pi ya berada di antara 1,41 sampai dengan itu enggak 2 nih luasnya. Itu kan panjangnya 2. Oh enggak, sorry, itu luasnya adalah 4 nih. 4 luasnya, sedangkan segitiga persegi yang kecil di dalam luasnya adalah 1,41. Nah, berarti pi berada di antara 1,41 sampai dengan 4. Nah, tapi ya kan masih jarak kan, masih jenjang ya, masih interval antara 1,41 dengan 4. Lalu kita bentuk lagi nanti segi 5. Segi 5 di luar lingkaran dan segi 5 di dalam lingkaran. Lalu kita cari lagi sampai segi 6, segi 7, segi 8 sampai segi n. Nah, ketika kita menemukan pada segi 64, segi ke-64 di dalam lingkaran dan segi ke-64 di luar lingkaran, ternyata pi itu terletak di antara 3,140 sekian-sekian sampai dengan 3,145 dan sekian-sekian. Maka ditemukanlah nilai pi yang saat ini sampai sampai berapa ribu digit itu. Nah, itu cara menemukan nilai pi. Nah, sebenarnya ada di sini ya di GeoGebra tentang mencari nilai pi, tapi saya lupa di mana dia. Atau yang ini ya. Untuk menjelaskannya ya seperti itulah intinya. Tapi mudah-mudahan bisa menjelaskan ya, sedikit menjelaskan, tapi untuk eksekusi secara mencarinya bagaimana itu bisa nanti dengan sendiri ya, dengan cara yang saya jelaskan tadi. Pertama buat dulu segitiga kan, terus kemudian segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya sampai beraturan sampai segi n beraturan. Nah, bagaimana menghitung luasnya? Nah, ini menghitung luas segi n. Nah, pernahkah kalian menghitung luas segi n? Tapi ini kita sudah meminjam materi di pertemuan berikutnya ya. Luas segi n beraturan itu sama dengan berapa luas segitiga 1/2 kali panjang sisinya dikalikan dengan jarak dari kali jarak S dikali jarak titik pusat ke sisi. Terus ini bukan 1, n ya. Nah, jadi luas segi n beraturan itu n/2 dikali S panjang sisinya dikali jarak titik pusat ke garis ininya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ya pakai Pitagoras ya. Ini jarak dari sini ke sininya berapa, terus dikurangi dengan setengah dari sisinya. Pitagorasnya. Nanti bisa mencari luas segi n beraturan. Nah, itu kalau kalian mau menyelidiki nilai pi ya. Nah, itulah dia teknik mencari nilai pi. Oke, ada yang mau tanyakan lagi selain selfie tadi? Apakah dibahas matematika SD mengenai lingkaran luar segitiga dan sebagainya tersebut? Apakah dibahas di matematika SD? Kalau tidak salah saya lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga itu dibahas di SMP. Tapi karena sudah ditanyakan dan kita harus berdiskusi kan ya. Jadi kita membahas pengayaan juga tidak masalah. Nah, jadi saya sampaikan juga. Tapi itu tidak dibahas di matematika SD. Itu ada di SMP kelas 2 kalau nggak saya. Maksudnya lingkaran luar segitiga yang dibahas tersebut apakah diajarkan matematika SD? Tidak, Pak. Izin bertanya, bagaimana jika dalam lingkaran dibatasi 2 jari-jari yang berbeda? Bagaimana perhitungannya? Maksudnya? Kalau ada 2 jari-jari yang berbeda itu bukan lingkaran tapi elips ya. Lingkaran yang memiliki 2 jari-jari, lebih dari 1 jari-jari itu elips. Jadi elips itu tidak memiliki jari-jari yang tetap. Nah, jadi lonjong gitu, kayak bumi kan. Jarak utara ke selatan dengan jarak barat ke timur itu beda. Nah, itu bukan lingkaran tapi elips.
penghitungan luasnya bagaimana? Yaitu rumus pakai grafik tergantung dari elipsnya, karena elips ada banyak jenisnya ya, ada focal point-nya. Jadi tidak bisa pakai rumus lingkaran. Dan itu juga tidak dipelajari di SD, tapi cuma diketahui saja. Oke, waktu kita sudah mencapai jam 3.40 dan sudah lewat dari batas waktu sebenarnya. Mungkin akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul, silahkan dikumpulkan. Nah, nanti kalau ada kesempatan akan kita bahas. Itu bebas ya materinya, berkenaan dengan matematika SD atau di luar itu, atau pengayaan, silahkan ditanyakan. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab mungkin akan kita cari bersama-sama. Nah, pada akhirnya saya ucapkan selamat menunggu buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.